Cahaya Putra, saya dari kelompok 4. Di sini kami akan melakukan wawancara terhadap narasumber pekerja tentang tema yang kami bawakan itu peran Pancasila di era Gen Z. Baik, di sini kami sudah membawakan narasumber. Bisa mengenalkan diri dulu. Baik, nama saya Ivan Jadi Ramadan. Saya baru lulus juga kerja di Bootcopy. Oke, baik. Langsung ke pertanyaan pertama. Di lingkungan kerja yang semakin beragam, bagaimana menurut Anda nilai-nilai Pancasila dapat membantu menciptakan suasana kerja yang harmonis dan inklusif? Oke, menurut saya dengan melakukan sikap saling menghormati dan membantu antara rekan kerja, mengedepankan kepentingan bersama bukan pribadi, dan menghasilkan hasil musyawarah yang didapatkan, menghargai perbedaan suku, agama, dan latar belakang, yang memperkuat kerjasama, memperkuat kerjasama. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan kedua. Dalam konteks etika kerja, tanggung jawab sosial, bagaimana Anda melihat relevansi nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan gotong royong dalam meningkatkan kerjasama antar pekerja? Oke. Untuk sikap keadilan sosial itu dapat mendorong lingkungan kerja yang adil, di mana setiap individu diperlakukan setara sehingga menciptakan rasa saling menghargai. Dan untuk saling gotong royong dapat berguna mengajak pekerja untuk saling membantu dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologis dan digitalis di dunia kerja, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan dalam menghadapi tantangan baru seperti etika digital dalam keamanan informasi? Dengan mengutamakan tanggung jawab, saling menghormati, dan menjaga kejujuran, kita dapat menciptakan ruang digital yang aman dan beretika, baik di dunia kerja, kuliah, maupun di rumah. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat. Pancasila mengajarkan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Menurut Anda, bagaimana nilai ini dapat diterapkan untuk mencegah konflik dan memperkuat kolaborasi antar pekerja? Oke. Menurut saya, nilai ini dapat diterapkan dengan membangun komunikasi yang baik, saling menghormati, dan bekerja sama untuk tujuan bersama, sehingga konflik dapat diminimalisir dan kolaborasi antar pekerja, teman kuliah, atau teman sekolah semakin kuat. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, apa yang menjadi tantangan saat Anda menyampaikan nilai tersebut? Tantangan yang saya dapat dalam menyampaikan nilai Pancasila adalah kurangnya memahami dan mendalami perbedaan interpretasi antar individu atau kelompok, serta pengaruh informasi yang menyesatkan di media sosial yang dapat mempengaruhi pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut. Oke, baik. Selesai sudah wawancara dari kami. Terima kasih atas Ivan telah menyempatkan waktunya untuk membantu kelompok kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kepada Amara Putri Sakila dan editor kami yang bersedia menjadi narasumber kami. Pada kesempatan kali ini kami ingin mewawancara mengenai tugas kami MK Pancasila. Nah, tema yang kami bawakan yaitu nilai-nilai Pancasila di era Gen Z. Nah, pertanyaan yang pertama, di lingkungan kuliah yang semakin beragam, bagaimana menurut Anda nilai-nilai Pancasila dapat membantu menciptakan suasana kampus yang harmonis dan inklusif? Jadi menurut saya berkat nilai-nilai Pancasila yang diterapkan, saya bisa menikmati kehidupan kampus yang lebih baik, dan berkat juga nilai-nilai Pancasila ini juga bisa berpengaruh pada pola pikir masing-masing mahasiswa, dan juga sesuai dengan Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang diajarkan dengan baik. Baik, terima kasih atas jawabannya. Masuk dalam pertanyaan yang selanjutnya. Dalam konteks etika kuliah, bagaimana Anda melihat relevansi nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan gotong royong
dalam meningkatkan kerjasama antar mahasiswa? Jadi menurut saya aktivitas Pancasila ini sangat penting dalam kehidupan kampus karena setiap mahasiswa bisa menyelesaikan masalah mereka bersama-sama dan tidak diselesaikan dengan sendirinya. Terima kasih atas pendapatnya. Kita akan langsung masuk ke pertanyaan yang ketiga ya. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan digitalitas dalam dunia kuliah, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan dalam menghadapi tantangan baru seperti etika digital dan keamanan informasi? Ya, menurut saya teknologi ini sangat berguna di era zaman sekarang ini karena dapat bermanfaat bagi kita semua, mulai dari aspek teknologi dan informasi. Baik, terima kasih. Nah, kita akan masuk langsung ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan keempat. Bagaimana Pancasila mengajarkan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan? Menurut Anda, bagaimana nilai dapat diterapkan untuk mencegah konflik dan memperkuat kolaborasi antar mahasiswa? Pancasila di dunia perkuliahan itu sangat penting karena mahasiswa harus mampu bersosialisasi dengan baik dan menjalin hubungan antar mahasiswa dan tidak mementingkan diri mereka masing-masing. Ya, terima kasih. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Nah, pertanyaannya yaitu apa yang menjadi tantangan dalam Anda menyampaikan nilai Pancasila? Tantangan terbesar saya itu ada diri saya sendiri karena mulai dari aspek apapun saya mungkin kurang dalam mengetahui nilai Pancasila ini, mulai dari diri saya sendiri seperti jarang berkomunikasi dengan orang, introvert diri, dan kurang suka yang namanya keramaian. Gitu. Baik. Itu sudah pertanyaan terakhir ya. Terima kasih. Mungkin sekian saja dari kami wawancara pada hari ini. Kami berterima kasih kepada saudari-saudari sudah mau berkontribusi serta meluangkan waktunya pada kami hari ini dalam pembuatan tugas kami. Dan kita tutup. Baik, pada hari ini terutama izinkan kami berterima kasih kepada Nabila Nurlatifah yang bersedia menjadi narasumber kami. Nah, bisa kita langsung masuk ke wawancaranya? Oke, baik. Pada pertanyaan pertama, di lingkungan sekolah yang semakin beragam, bagaimana menurut Anda nilai-nilai Pancasila dapat membantu menciptakan suasana sekolah yang harmonis dan kondusif? Menurut saya, di Pancasila saya bisa menikmati kehidupan sekolah yang baik, tentunya menekankan pentingnya toleransi, antarumat beragama, dan menghormati perbedaan keyakinan. Baik, terima kasih. Bisa disimpulkan dari pendapatnya Nabila kalau perkataan nilai Pancasila itu sangat membantu ya dalam sekolahnya. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Dalam pertanyaan yang kedua, dalam konteks dalam sekolah, bagaimana Anda melihat relevansi nilai-nilai Pancasila seperti sosial dan gotong royong dalam meningkatkan kerjasama antar siswa? Pandangan saya tentang Pancasila, jadi menurut saya Pancasila sangat penting dalam aktivitas sekolah, mengajarkan pentingnya kerjasama dan saling membantu mencapai tujuan bersama. Ya, baik. Dalam kesimpulannya, disebutkan bahwa Nabila juga sering melakukan aktivitas yang bersifat sosial ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga ini yaitu dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan digitalitas di dunia sekolah, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan untuk menghadapi tantangan baru seperti etika digital dan keamanan informasi? Nilai Pancasila ini saya tetap bisa berfokus dalam dunia pendidikan, dalam penggunaan teknologi dari mengajarkan siswa untuk menggunakan teknologi
dengan mudah dan bertanggung jawab. Nah, baik, jadi kesimpulannya kita akui dari Saudari Nabila kalau dalam kehidupannya sehari-hari internet ini sangat membantu ya dalam dunia pendidikan. Nah, baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yang pertanyaan keempat. Pancasila mengajarkan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Menurut Anda, bagaimana nilai itu dapat diterapkan untuk mencegah konflik, memperkuat kolaborasi antar pelajar? Dan tentunya menjaga kesatuan di lingkungan sekolah dapat mewujudkan dan mempromosikan semangat kebersamaan dan solidaritas di antara siswa. Nah, baik, jadi pada kesimpulannya pada pendapat dari Nabila kalau berkat dari persatuan ini menjadi dari nilai-nilai yang ada di sekolah dalam membentuk kerjasama yang baik ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Ini nggak sederhana. Jadi, apa yang menjadi tantangan saat Anda menyampaikan nilai Pancasila? Dari nilai-nilai Pancasila ini adalah mudah. Kita bisa melihat kesalahan orang lain dan kemudian tersebut kesalahan yang membuat kita tidak bisa menyampaikan nilai Pancasila itu dengan baik. Nah, jadi intinya dari ini bukan dalam menyampaikan pendapatnya mengenai Pancasila kepada pihak lain, ya, dari diri sendiri dahulu, ya itu bisa jadi tantangan yang cukup berat ya. Ya, terima kasih ya. Nah, baik, itu sudah pertanyaan yang terakhir. Terima kasih atas kontribusi dari Saudari Nabila Negativa karena pada hari ini sudah sempat yang hadir. Juga wawancara kami yang sudah maaf ya. Nah, baik, terima kasih dan tutup.